kehadiran. Kehadiran kalian Bapak mau lihat kelas kita ini. Oke, saya cek dulu satu-satu. Oke, baik ya. Alhamdulillah hari ini semua sudah hadir ya. Ya, coba dirapikan dulu bajunya. Coba perhatikan kiri kanan kalian. Kalau ada sampah kalian kutip, kalian buang dulu ke tong sampah. Nah, manfaat dalam pembelajaran sejarah itu tadi kan kalian sudah menjiwai dan kalian sudah bagaimana merepresentasikan jiwa-jiwa pribadi kalian di kita dengan tanah air. Nah, tanpa kalian sadari itu adalah bagian sejarah kalian hari ini, pagi ini. Benua Afrika sama nggak seperti negara kita Indonesia yang negaranya sudah merdeka? Samakah negara-negara di Afrika itu sudah merdeka nggak? Sekali lagi, sudah merdeka? Sudah. Oke, baik. Terima kasih yang sudah menjawab sudah. Sekali lagi Bapak buat penegasan. Nah, negara kita merdeka. Negara-negara yang ada di Afrika juga sudah merdeka. Pasti sudah merdeka dan sudah bebas dari penjara. Nah, itulah makna dari yang Bapak sampaikan tadi. Nilai-nilai tentang sejarah. Makanya kan ada di situ bahwasanya penjajahan atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan hak manusia dan Afrika. Itu pelajaran sejarah. Jadi kalau negara kita sudah merdeka, ya di benua Afrika sudah juga ada yang merdeka. Baik. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran kita, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa melihat kondisinya. Ada yang sudah merdeka dan ada yang belum. Oke, pengetahuan kalian, pemahaman kalian, kalau kita sudah merdeka, sudah bebas dari penjajahan, maka dari itu posisinya negara yang di luar sana, di benua Eropa, benua Afrika, itu kan juga sudah merdeka, sudah bebas. Oke, berarti kan sudah paham lah tentang arti merdeka dan bebas ya. Oke, lebih semangat lagi kan masih pagi. Paham tentang kemerdekaan? Tentang yang disebut dengan bebas dari penjajahan? Nah, coba Bapak pancing dulu kalian dari yang Bapak arahkan tadi. Siapa yang bisa memberikan satu gambaran utuh tentang arti negara merdeka? Siapa yang bisa? Negara merdeka. Coba. Silakan sebutkan nama dan jawabannya.
mempelajari. Siapa lagi yang bisa memberikan ilustrasi kehidupan sehari-hari tentang arti kata merdeka yang tadi disebutkan bagaimana manfaat kita dalam belajar sejarah pada hari ini? Siapa lagi selain XP? Nah, coba. Ini ada yang 2 orang ya. Coba silakan berdiri, sebut namanya. Kita refleksi tentang kehidupan sehari-hari dulu ya. Oke. Saudara yang berdoa dan lagi semua. Boleh. Selain tidak merasa dirinya juga harus dari landasan diri dan tidak bersalah. Menurut saya, kata merdeka itu di mana seseorang tidak ada terdapat unsur kebangsaan pada kehidupan. Jadi yang bisa kita pada hari ini, kita akan membahas bagaimana tentang sejarah politik apartheid yang ada di benua Afrika. Tapi sebelum kita beranjak ke materi kita tentang sejarah politik apartheid di Afrika, ya tepatnya di Afrika, iya Afrika Selatan. Oke, baik. Berarti kalian sudah ada mempelajarinya, ya sudah memahami konteksnya. Baik, Afrika Selatan itu adalah negara yang terkenal dengan tokohnya siapa ya? Coba, tokohnya siapa? Iya, Nelson Mandela. Oke, kalian sudah mendapatkan dari gambaran tentang politik apartheid di Afrika Selatan, ya, dengan tokoh sentralnya itu adalah Nelson Mandela. Oke, nah secara tidak langsung kalian sudah bisa memahami langkah-langkah dari pembelajaran. Nah, setelah itu kita bisa ketahui juga tadi ada masalah kulit hitam dan kulit putih. Baik, untuk kalian lebih memperdalam lagi gambaran-gambarannya, kita bisa juga melihat, nah, sedikit tidaknya gambaran-gambaran yang ada. Nah, di sini Bapak akan berikan tujuan pembelajaran yang akan kalian pahami bersama-sama dalam proses belajar kita pada hari ini. Baik ya, saya supaya enak dan tidak membelakangi kalian, di dalam tujuan pembelajaran kalian harus ketahui dulu tujuannya kemana nih. Tadi kan kita sudah bagaimana negara merdeka, bagaimana situasi yang berkembang di Afrika Selatan. Nah, tujuan pembelajarannya itu kalian akan di sini pertama itu adalah memperjelas latar belakang apartheid di Afrika Selatan itu dengan benar. Nah, kita kan makhluk hidup, ya kan? Makhluk sosial yang artinya apa? Butuh bantuan orang baik. Nah, berikutnya lagi kita akan buktikan kronologi apartheid. Kronologi itu adalah apa? Kalau kita di kelas 10 dulu, kronologi itu apa? Iya. Wih, luar biasa kalian ini. Luar biasa. Tentang bagaimana peristiwa dan waktu. Oke. Tadi Fahri udah semangat ini. Waktu, Pak. Ya. Dan tadi Sabila tuh mengungkapkan tentang bagaimana adanya tingkatan cerita. Nah, baru kita bisa lihat mengkritisi keterlibatan tokoh-tokoh yang terlibat. Ya, tokohnya tadi kita sudah sebutkan kan? Siapa tadi tokohnya? Nelson Mandela. Nah, setelah itu, ya ini kita coba lihat pembelajarannya. Ini tahapan kalian. Jangan kita nanti melompat sana, melompat sini. Kalau kita melompat sana, melompat sini itu tidak akan timbul pembelajarannya. Baik, baru nanti kita akan ada bagi kelompok ya. Itu nanti ada menjadikan laporan diskusi tentang apartheid di Afrika Selatan dengan benar. Dan akan memahami bersama-sama saling tukar informasi. Baik, mengambil hikmah. Mengambil hikmah tadi adalah bagaimana yang sudah Bapak representasikan dari adanya apa tadi? Warna kulit antara. Nah, karena kalau kita
melihat kondisi yang terjadi, kita bisa lihat dari ada materi kita sebelumnya. Materi kita sebelumnya adalah bagaimana tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Nah, oke, seluruh dunia. Kalian bisa melihat juga di belakang kalian, kita tersedia media pembelajaran yang namanya di situ ada atlas, peta. Ya, atlas dan peta. Kita bisa lihat kalian ya, kalau ini arahnya ke kiri Bapak, mungkin kalian tuh ke kanan ya, perspektifnya. Disitulah kalian bisa lihat bagaimana benua. Nah, bagaimana tentang yang disebut dengan benua Eropa, pertentangan ras antara kulit putih. Sekarang Bapak akan menampilkan satu contoh yang bisa kalian ambil. Saksikan dulu gambar ini, lihat dulu gambar ini. Perhatikan dengan seksama gambar ini. Lihat dulu, pahami dulu makna gambar ini yang Bapak siapkan. Kalian pikirkan dulu, ada di situ kan Bapak coba deskripsikan dan prestasi mengenai gambar di bawah ini. Coba lihat, pahami dulu. Sudah dapat? Sudah paham? Gambar ini? Iya. Iya? Hebat kan? Kalian sudah bisa membuat satu pemahaman, memberikan satu jawaban. Sudah paham kan? Coba, satu poin penting dari gambar ini, sebelum kalian bisa deskripsikan, interpretasikan, atau kalian jabarkan, kalian jelaskan. Nah, Bapak butuh satu orang. Sepertinya Pak Ajral tadi udah semangat ya. Ya, Pak Ajral udah semangat ya. Ya, oke. Nah, kenapa dia semangat? Karena tadi udah ditampilkan, dia langsung seperti ini. Bayangannya sudah keluar, gambarannya sudah keluar. Terpancing dia dengan gambaran ini tadi. Nah, saya mau coba tanya dulu. Dari hasil gambar ini coba. Silakan. Tadi Fajral sudah semangat ya. Coba silakan. Ya. Dari gambar ini seperti terjadi sebuah hubungan terhadap seseorang yang bukan merupakan bagian satu kelompok dengan yang Ada kata-kata kunci pertama itu adalah perun. Nah, di zaman sekarang kan lagi eksis tentang perundungan kan? Bahwasanya kalau kelompok minoritas sering kali kalah dari kelompok mayoritas. Nah, tadi makanya Pak Ajral tadi semangat lihat gambar ini. Dia langsung udah begini. Di benaknya udah ada jawaban di sini. Oke? Nah, dan tidak lain tidak bukan juga tadi Ahnia juga semangat dia. Semangat. Tapi karena kalah cepat dari si Pak Ajral, tapi Bapak kasih kesempatan dia mencoba memberikan jawaban ini, tanggapan ini, perihal ini. Nah, coba Ahnia tadi, coba silakan. Ya. Ya. Iya. Nah, zaman dulu dan zaman sekarang, tapi nanti ada beberapa kasih simpulan dan akan tercengang. Ya, oke, baik. Nah, berikutnya lagi, tadi ada yang sudah Bapak lihat di sini, ya, dia bersemangat mau menjawab. Tapi sebelum Pak, karena Pak sudah tadi ya. Nah, coba Putri dia Amanda. Tadi dia juga semangat ini, semangat dia. Bapak tampilkan dia langsung cerah lah, berarti dia punya jawaban langsung ini. Coba Putri dia Amanda, tadi yang angkat tangan, silakan. Saya dari gambar ini kita sudah lihat Iya. Karena dia minoritas. Baik ya. Oke. Coba nih. Nah, tadi coba supaya tadi ya ingat ya, kita dalam belajar ini jangan ada kata menyesal. Kenapa? Kita keluarkan semua
hari. Sekali lagi. Baik, dari kakaknya kita bisa lihat ini salah satu sikap yang tidak patut untuk dicontoh atau sikap tercela, karena ini menyangkut tentang discrimination of human or discrimination of skin tone. Jadi dia melakukan perundungan, pembulian terhadap orang yang minoritas sebagai yang Bapak bilang, dan orang-orang yang memiliki kelebihan dibanding dengan si pembuli ini, membuli mereka. Ya. Oke, baik. Penjelasan dari gambar yang Bapak berikan tentang ini. Oke, baik. Jadi menurut saya yang di gambar di depan ini adalah suatu kelompok yang sedang melakukan pembulian terhadap satu orang karena mungkin dia tidak sesuai dengan yang seperti mereka gitu, nggak sepemikiran atau kurang lah dari standar mereka. Dan seharusnya ini tidak boleh dilakukan karena pembulian itu kan sangat sesuatu yang sangat merusak begitu ya, dan tidak layak. Jadi seharusnya ini di stop dan tidak boleh dilakukan lagi. Oke. Baik, terima kasih untuk kalian yang sudah berikan paparannya. Nah, ini Bapak sudah klik ya. Ada video kita. Setelah video tadi ditampilkan, siapa yang mau ngasih tanggapan? Siapa yang mau ngasih tanggapan? Oke, iya, silakan. Silakan. Ya, video tadi dan politik aparteidnya, silakan. Baik. Oke, saatnya malam. Saatnya siap. Konsentrasi, konsentrasi. Saatnya malam. Saatnya siap. Siap. Baik. Nah, sekarang Bapak akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Ya. Seperti kesepakatan kita sudah bagi kelompok. Dan ini sudah di pada kelompoknya masing. Nah, yang menjadi kelompok 1 yang sudah dibagi, mana kelompok 1? Ya, kelompok 1. Oke, kelompok 1. Kelompok 2. Baik. Yang kelompok 3. Nah, di sini kalian Bapak berikan tugas. Ya. Tugas kalian ini adalah menjabarkan bagaimana peristiwa-peristiwa yang terjadi yang ada di dalam materi kita tentang politik aparteid. Di sini Bapak akan bagi kalian. Tadi kelompoknya sudah ya? Sudah? Oke. Nah, mana tadi kelompok 1? Oke, baik. Ini
ya. Ini ada lagi orangnya. Ya. Ini ada lagi. Ya. Oke, ini ada lagi ya. Oke, baik. Nah, untuk kegiatan kita fasenya ini, setelah kalian tadi sudah melewati paparan video, gambar, kita banyak berdiskusi, memecahkan masalah-masalah yang ada tentang APD. Sekarang kalian bekerja berdasarkan kelompok yang sudah dibagikan di kalian. Baik. Nah, kalau sudah dibagi, berarti kalian, ayo, kalau udah dibagi apa? Dikerja berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ya, kami ini udah Bapak berikan kan? Nah, identifikasi masalahnya saran dari Bapak, gunakanlah rumus 5W plus 1H. Oke ya? Nah, Fahri, itu kartu kunonya jangan ditunjukkan dulu. Nanti itu kan belajar matematik untuk peluang kan? Iya, itu kita sejarah dulu di pagi ini sejarah. Nanti kalian habis sejarah baru matematik. Nah, baru pakai kartu kuno ya. Oke, coba kalian bahas bersama-sama. Ya, Bapak kasih waktu. Ini cepat ya. Karena kan materi sudah dapat kan. Kalian bahas bersama-sama. Di Amel sama Juliati bergerak ke belakang. Oke, ini tadi Rangga lihat ke sini. Sudah dapat kan belakang ininya kan? Ya, oke. Ini fase kita yang ini adalah kekuatan literasi kalian menanggapi dari paparan yang diberikan. Ya, berdiskusilah kalian. Sekolah kita ini akan kedatangan lagi tim dari Perhubungan Nasional, berarti sumber belajar kita baik dong. Jadi materi kita dapat, sumber-sumber kita banyak dan belajar kita makin enteng. Karena literasi kita kuat, numerasi kita jalan. Nah, kalian paparkanlah hasil kalian yang ada di kelompok masing. Nanti kelompok yang lain, misal kelompok 1 yang maju, kelompok 2, kelompok 3 kasih pertanyaan. Ya. Udah. Kelompok 2 yang maju, kelompok 1, kelompok 3. Nanti kelompok 3 yang maju, kelompok 2 dan kelompok 1. Nanti kita jabarkan semua hasil yang kalian jawab dalam LKPD yang sudah Bapak berikan. Oke, baik, kelompok 1 Bapak minta ya, silakan maju. Silakan maju. Ya, silakan maju. Oke. Nah. Baik ya, ini kalian hadap kembali. Ya, jangan dibelakangi kawannya. Nanti kawannya merasa apa? Enggak enak, dia kami ngambil kok dibelakangi. Ya, nggak boleh. Ya, baik. Kita Sejarah dari Prambors adalah konflik
Jawab, silakan. Coba, coba pertanyaannya gimana tadi? Wah, perangkul, ya. Oke, baik. Perang itu
kalian paparkan semua isi dalam hal pelajaran kita sejarah politik apartheid di Afrika Selatan, maka kalian di sini sudah bisa mendapatkan pemahaman-pemahaman kalian, bisa kalian keluarkanlah potensi kalian itu dan langsung bisa memahami politik apartheid itu. Ya, oke, baik. Kalian memahami isi dari pembelajaran kita pada pagi hari yang berbahagia ini tentang politik apartheid di kawasan. Tokoh utamanya Nelson Mandela. partai atau kelompok pemenangnya siapa? Kongres Nasional Rakyat Afrika. Oke, baik. Nah, di sini Bapak akan sedikit kasih tambahan bagi kalian. Tambahannya itu, ya, kalian bagus menganalisis, ya, bagus memberikan jawaban-jawabannya. Belajar kita kali ini apa? Satu, kalian jangan egois. Karena apa? Coba hubungkan dengan materi kita tadi. Coba, jangan egois. Coba hubungkan dengan materi kita tadi. Ya, coba Pak. Iya, baik. Kalau kita egois, kita akan kalah dan kita akan apa? Di sini Bapak sudah dapatkan kalian punya kerja kelompok masing-masing. Nah, luar biasa, tepuk tangan dulu. Nah, berhubung waktu pembelajaran kita sudah semakin sedikit dan pembelajaran kita sudah mau selesai, ya. Tapi ingat, Bapak kasih satu pertanyaan pematik bagi kalian. Kalau siapa yang bisa jawab, kalian dapat nilai. Ya, oke. Satu pertanyaan. Ya. Apa deskripsi utama dari politik apartheid? Deskripsi utama dari politik apartheid. Coba Ispi, silakan. Ya, silakan berdiri. Kita nasionalisme kita kembali. Di sini Bapak akan nyanyi lagu nasional Indonesia tanah air beta. Ya, oke. 3, 2, 1, mulai. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Terima kasih. Nah, sebagai wujud kita melewati pembelajaran kita pagi yang berbahagia ini, alangkah baiknya sebelum